اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Buku ini disusun dan diberikan kemudahan buat orang yang membacanya, yakni diberikan menjadi 5 bab. Bab yang pertama, ini bab penjelasan sekilas tentang kehidupan dunia dan macam-macam hal yang mencakup sisi tujuan manusia diciptakan dan tujuan manusia hidup. Nanti akan dibahas secara global saja. Kemudian di bab yang kedua, kitab ini menjelaskan tentang kehidupan alam akhirat yang dimulai dengan alam barzah, kemudian padang mahsyar, kemudian surga dan neraka. Masih ada 3 fase kehidupan setelah kehidupan dunia. Di bab yang ketiga, menjelaskan macam-macam manusia dalam memandang kehidupan antara dunia dan akhirat. Ada 3 model manusia nanti ini. Kemudian yang keempat, bab yang menjelaskan tentang harus bagaimana di dunia ini untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Karena bicara kebahagiaan, kita bicara Masya Allah, terserah Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun menekankan bahwa terkadang takdir itu sebab akibat. Terkadang takdir itu sebab akibat, walaupun tak selamanya takdir sebab akibat. Contoh, mendung biasanya hujan, tapi nggak selamanya mendung itu hujan. Cuma kita harus jujur, tiap hujan pasti mendung, gitu kan? Cuma nggak selamanya, ini bicara Masya Allah. Berarti kadang nasib yang kau miliki ini baik tidaknya tergantung dari perbuatan yang kau lakukan. Makanya ada ayat yang mengatakan zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsirin. Tampak kerusakan di muka bumi, ditakdirkan rusak hidupnya manusia ulah tangannya sendiri. Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Manusia membuat kesulitan kepada Allah. Ini yang dikatakan bahwa yakni bagaimana di dunia ini untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Kemudian di bab yang terakhir akan dibahas nanti, yakni berbentuk kesimpulan dan penutup, insyaallah. Coba kita akan masuk pada bab yang pertama, yakni bab yang menjelaskan tentang sekilas tentang kehidupan dunia. Ya, kadang-kadang bukan berarti nggak perlu dibahas. Kan kita sama-sama manusia, hidupnya pun di dunia sama. Kenapa ngomongin dunia? Lah, kadang manusia lupa bahwa dia cuma sementara di dunia. Makanya salah satu bentuk kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Quran yang di dalamnya itu peringatan-peringatan buat manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Quran, di dalamnya petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan batil. Maka manusia kalau nggak paham Quran, resikonya fatal, nggak bisa bedakan mana hak mana batil. Ya, taib. Di sini diberikan muqaddimah surat Al-Hadid ayat 20 pada bab pertama. Yang punya buku bisa dilihat. Di mana Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ayat yang mungkin sering dibaca oleh para imam
kalau dipahami, ini ayat ini memiliki fawaid yang banyak sekali. Pertama, Allah mengatakan i'lamu ay ij'al nafsakum aliman bil ilmi, jadikan dirimu berilmu. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Cuma dengan ilmu kita bisa mengatakan dunia ini tempat senda gurau, permainan dan senda gurau orang yang berilmu. Kalau orang yang enggak berilmu, tamattu di atas dunia. Ya tamatta, dia nikmati dunia sampai-sampai dia lupa bahwa lubang kubur sudah dekat. Saking sibuknya dengan dunia, terlena dengan nikmatnya dunia, tak terasa lubang kubur tinggal sejengkal. Kayak enggak apal Quran boro-boro. Betul? Ya Allah, bicara hidup di dunia mah sebentar. Perasaan baru kemarin kita dipuji banyak orang. Ini anak lucu betul, ya Allah, kulitnya halus, tangannya lentik, ya Allah, apa aja udah lucu dipandang orang tua. Tak terasa udah kepala 4, perasaan baru kemarin. Apa mungkin 40 tahun lagi ke depan? Kayaknya nggak mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini menandakan hidup singkat sekali. I'lamu ij'al nafsakum aliman bil ilmi bi anal hayatad dunya la'ibun wa lahun. Jadikan dirimu berilmu bahwa hakikatnya hidup di atas dunia ini cuma permainan dan senda gurau. Makanya untuk urusan dunia jangan serius-serius amat gitu loh. Jangan kepancing sama dunia. Ya bawa rahat aja, bawa bercanda, bawa ketawa. Tapi urusan akhirat jangan bawa bercanda. Karena ini nggak bicara main-main. Bukankah ya Muhammad bin Ismail bin Bardisbah Al-Bukhari, beliau mengatakan dengan tegas bahwa al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kalau bicara ibadah berilmu sebelum berkata dan beramal. Insyaallah. Wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takassurun fil amwali wal aulad. Bahkan dikatakan bahwa selain itu cuma permainan, yang sesuatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan di antara kalian, serta berbangga-bangga dengan harta dan anak. Kebanggaan yang semu. Kama sali ghaisin ajabal kufar nabatu. Persis seperti kebanggaan orang-orang kafir yang melihat proses tumbuhnya tumbuhan yang dia tanam. Ya enggak orang kafir saja, orang Islam juga kalau jadi petani enggak sholat sama. Itu bangganya ngelihat jagung numbuh kalau kena hujan. Itu enggak sebangga melihat anak sudah bisa baca Quran. Enggak bersyukur, justru tumbuhan numbuh itu numbuh juga. Ya anak udah mulai bisa baca Quran, ya namanya di sekolahin, enggak terlalu bangga. Untuk urusan dunia, Masya Allah. Sama dengan orang tua yang bangga ngelihat anaknya baru lulus lagi dari universitas, nambah 1 titel lagi di belakang dan depan namanya. Wah, anak saya sih panjang namanya, panjang, titel depan belakang. Permasalahannya bukan itu, panjang titel yang dia miliki, berapa ayat yang sudah dia hafal, itu yang jadi masalah. Karena panjangnya titel yang dia miliki mulia untuk dunia. Tapi kalau pada akhirnya cuma menuhin batu nisan, buat apa? Saya nggak katakan maksudnya batu nisan boleh ditulis lah. Ini ada saja di masyarakat ya. Ini lubang kubur nggak tertolong dengan panjangnya titel yang kita miliki. Apa artinya? Padahal dunia kau taklukkan dengan titel, karena itu label dari kemuliaan pelajaran yang kau pernah alami. Cuma jangan kau lupakan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Sehingga banyak ulama tegas mengatakan bahwa kalau akhirat diamsalkan padi, dunia ya rumput. Maka kau tanam padi, rumput numbuh. Kau tanam rumput, jangan ngimpi padi numbuh. Taklukkan akhirat, kau gapai dunia. Tapi kalau cuma dunia yang kau pandang, wallahi takkan pernah akhirat kau sampai. Allah manusia hormati engkau sebagai orang penakluk dunia. Tapi kalau akhirat enggak kita miliki, enggak ada kemuliaan dari hayat nantinya. Masya Allah. Summa yahiju fatarahu musfarrah. Seperti ketakjuban mereka kepada tumbuh-tumbuhan tadi yang pada akhirnya akan menguning, kemudian musfarrah, kemudian menguning dan kering. Summa yakunu khutaman, kemudian menjadi hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat nanti cuma 2 kemungkinan, adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kenapa ada adzabun syadid
dan wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ada azab yang pedih dan ampunan Allah serta keridoannya. Di akhirat pun dua kemungkinan. Allah bisa menjadikan dunia yang kau berada di atasnya menjadi sebab engkau diajab di akhirat. Seperti orang yang jauh dari mengingat Allah dengan nikmat yang dia miliki. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma wa qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu batsiran. Allah mengatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Contohnya itu. Enggak kurang di dunia, dia miliki semua urusan dunia. Tapi ketika dunia itu enggak bisa membuat dia mulia untuk akhiratnya, Allah bangkitkan dia buta. Berarti azabun syadid, azab yang pedih buat orang seperti ini adalah di akhirat nanti. Di dunia dimuliakan manusia. Orang mana yang enggak tahu dia? Tapi di akhirat Allah fatalkan semuanya. Atau wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Atau dia mendapatkan ampunan dari Allah bahkan ridhonya. Karena nanti ada orang yang Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini dengan ridho. Radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang di dunia dipanggil orang yang jiwanya tenang. Orang yang diberikan kekayaan bersyukur, diberikan kemiskinan bersabar, jiwanya tenang. Dunia enggak membuat mereka terlena. Ya memang udah maksimal usaha, tetap susah, sabar. Berarti memang takdir Allah seperti ini. Insya Allah saya yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin memberikan ujian yang saya enggak sanggup, yakin saja, karena saya sudah usaha. Bukan malah melenceng jalur. Ini kadang-kadang kan orang kalau udah kepepet halal semua cara, tunggu dulu, enggak begitu pemahamannya. Ya habis sholat udah, zikir udah, nanya udah sama ustadz, tapi tetap aja begini. Kali nyoba ke sono kemana? Ziarah. Tidak ada pemahaman yang seperti itu. Tuh kan pas ziarah berubah, itu namanya istidraj. Memang setan pengen seperti itu. Orang lupa fungsi ziarah untuk apa. Padahal Nabi mengatakan aksiru dzikra hadhimil ladzah, perbanyak zat yang menyetop kenikmatan. Surul kubur tudzakirukumul maut. Banyak ziarah ingat mati. Ini enggak, banyak ziarah biar berkah katanya. Berkahnya identik sama yakni lipat gandaan harta. Ya salah. Mau diputar kemana juga salah. Ya, kecuali kalau berguru sama Bani Ubaid Al-Qodda Al-Fatimiyun, orang-orang Syiah lain, ya, orang-orang Kuburiyun. Kita Ahlus Sunnah enggak seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di ayat ini ditutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Ya, karena memang datang pergi. Tadinya enggak punya, sekarang punya, nanti bakal enggak punya. Makanya yang punya jangan sombong, ingat dulu ente enggak punya gitu. Nanti ada masanya kembali enggak punya lagi. Apa namanya kalau bukan titipan? Dulu kita enggak bisa jalan, sampai diajarin titah-titah, kita suruh jalanin di embun biar cepet. Udah bisa jalan sombong, jarang ke masjid. Ke masjidnya tunggu didorong dulu pakai kursi roda. Kalau nggak dituntun gerayang geruyuk baru masjid mana. Giran lagi kenceng datangnya ke tempat-tempat yang enggak. Ini manusia. Ya. Dulu nggak bisa jalan, kemudian bisa jalan, nanti nggak bisa jalan lagi. Itu jalan namanya titipan. Kita nggak lahir nggak bawa apa-apa. Meninggal pun nanti kita nggak bawa apa-apa. Walaupun di dunia kita punya apa-apa. Apa namanya kalau bukan titipan? Sekarang yang dititipin ini kok sombong, merasa munyait. Ya salah. Itu cuma titipan Allah yang nggak semua orang dititipin. Alhamdulillah. Di mata Islam mulia jihad dengan harta yang paling utama. Dzirwatu sanami al jihadu fisabilillah. Puncaknya agama itu kan jihad. Dan di mata Islam jihad itu bi amwalikum wa bi anfusikum. Hartamu dan jiwamu, kedepankan harta. Berarti Islam memerintahkan kita jadi orang kaya.